Simak sejumlah informasi terpopuler dari cnbcindonesia.com di sepanjang hari ini. Di informasi yang pertama dari dalam negeri, imbas ketegangan geopolitik antara Rusia dan Ukraina, negara-negara barat dilaporkan bersiap untuk walk out dalam pertemuan Menteri Keuangan G20 pada 20 April 2022. Sebelumnya dilaporkan Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen tidak akan menghadiri sesi G20 yang diikuti oleh pejabat Rusia. Hal yang sama pun dilakukan oleh Menteri Keuangan Inggris Rishi Sunak. Sementara sumber dari pejabat Perancis mengaku pejabat negara-negara G7 akan meninggalkan kursi ketika Rusia berbicara. Di satu sisi, Menteri Keuangan Rusia Anton Siluanov sendiri telah dipastikan hadir. Riak pemboikotan agenda memang sudah terdengar kala Duta Besar Rusia di Jakarta menyebutkan Presiden Rusia Vladimir Putin akan hadir langsung ke Bali untuk pertemuan puncak KTT pada Oktober mendatang. Hal ini pun ditentang oleh negara-negara barat yang menginginkan agar Rusia dikeluarkan dari anggota G20. Ya, kita beralih ke informasi lainnya. Mungkin Anda pada penasaran nih ya, berapa sih sebetulnya harta kekayaan dari sosok-sosok fenomenal di Indonesia di jajaran pemerintahan? Kita intip yuk, kira-kira lebih besar kekayaan Luhut Binsar Panjaitan atau Prabowo Subianto ya? Ya, belum lama ini para pejabat negara termasuk Luhut dan juga Prabowo kembali memperbaharui data harta kekayaan terbarunya. Dalam laporan kekayaan harta penyelenggara negara atau LHKPN periode 2021, laporan ini dapat dilihat secara bersama dalam situs kpk.go.id LHKPN yang memuat daftar kekayaan para pejabat negara yang setiap tahunnya diperbaharui. Nah, sebagai bagian dari transparansi publik. Total harta kekayaan Luhut Binsar Panjaitan pada tahun lalu mencapai 716,3 miliar rupiah. Angka tersebut menyusut jika dibandingkan dengan tahun 2020 di mana kala itu harta kekayaan Luhut mencapai 746,1 miliar rupiah. Luhut pun tercatat memiliki utang sebesar 12 miliar rupiah. Sementara itu total harta kekayaan Prabowo Subianto yang dilaporkan di sepanjang tahun lalu mencapai 2,03 triliun rupiah. Angka tersebut naik tipis jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai 2,029 triliun. Ia tercatat memiliki utang senilai 8 miliar rupiah. Kita beralih ke informasi internasional. Amerika Serikat meyakini bahwa perang antara Rusia dan Ukraina akan semakin panas. Diketahui Rusia sendiri telah memasuki fase kedua serangan sejak awal pekan ini. Meski Kremlin menyebutkan akan fokus ke Ukraina bagian timur Donbas, Kementerian Pertahanan Amerika Serikat menyebutkan serangan Rusia adalah awal dari operasi yang lebih besar. Pejabat Menhan AS menjelaskan hal ini berdasarkan pengamatan AS terhadap beberapa serangan darat termasuk tembakan jarak jauh dan pemboman artileri. Ia pun mengatakan bahwa belum semua pasukan Rusia telah dikerahkan kembali ke pertempuran di Ukraina. Hal ini pun diakui oleh Ukraina yang menyebutkan bahwa skala pertempuran di Donbas semakin meningkat. Sementara itu, mantan Menteri Luar Negeri Rusia Andrei Kozyrev memprediksi kapan Rusia akan menggunakan senjata nuklir dalam peperangan melawan Ukraina. Kepada Fox News Digital, Kozyrev yang kini menjadi pengkritik Putin menyebutkan bahwa senjata nuklir mungkin dapat digunakan dalam situasi yang sangat spesifik. Menurutnya, jika Rusia atau salah satu dari negara barat betul-betul mengancam, maka jika pasukan NATO mendatangi Moskow, maka Rusia mungkin akan menggunakan senjata nuklir karena dalam kondisi yang terancam.